Di video sebelumnya, banyak dari kalian yang minta Mamang buat review film Seudino. Kebetulan Mamang habis nonton film ini beberapa hari yang lalu. So, hai Stur, selamat datang di channel Mamang. Kali ini kita akan review film Seudino. Hayu, meluncur! Setelah sukses dengan KKN di Desa Penari, Manoj Punjabi sepertinya melihat peluang yang sangat besar pada cerita-cerita mistis yang dibuat oleh Simple Man di akun Twitternya. Maka, rumah produksi MD Picture pun akan memfilmkan salah satu thread cerita Simple Man kembali yang tak kalah seramnya dengan KKN di Desa Penari. Kali ini, cerita yang diangkat berjudul Seudino. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul, diproduseri oleh Manoj Punjabi, dan didistributori oleh MD Picture. Didasarkan dari cerita Seudino oleh Simple Man. Film ini diperankan oleh beberapa aktor papan atas, seperti Mikha Tambayong, Karina Suwandi, Rio Dewanto, Martino Lio, dan lain sebagainya. Berdurasi 121 menit dan tayang perdana pada 19 April 2023 kemarin. Bagian ini berisi spoiler konten. Jika kalian tidak mau terkena spoiler atau bocoran tentang film ini sama sekali, silahkan segera keluar dari channel ini. Terima kasih. Secara garis besar, Seudino menceritakan tentang perseteruan dua keluarga terpandang, yakni antara keluarga Atmojo dan keluarga Kuncoro. Keluarga Atmojo dikepalai oleh seorang wanita tua berwibawa bernama Mbah Karsa. Keluarga ini sangat disegani karena terkenal dengan keluarga yang kaya raya dan sukses dalam berbagai bisnis. Dan yang menjadi bisnis utama dari keluarga ini adalah bisnis kuliner. Jaringan restoran yang dimiliki oleh keluarga ini tersebar dari ujung Pulau Jawa bagian barat sampai ke bagian timur. Melalui cerita tersebut, kita bisa mengetahui betapa terpandangnya keluarga Atmojo pada zamannya. Tentu saja semakin kita besar, banyak pula orang yang tidak suka atau merasa iri. Saat itu keluarga Kuncoro tidak senang melihat kesuksesan yang diraih oleh keluarga Atmojo. Sehingga mereka pun mengirimkan santet Seudino kepada keluarga tersebut. Di dalam film ini, santet Seudino digambarkan dengan kiriman sosok makhluk jahat bernama Sangar Turi. Sosok tersebut digambarkan sebagai seorang wanita tua yang hanya memiliki setengah badan, dengan wajah yang menyeramkan dan gigi yang sangat tajam. Keluarga Kuncoro akan memasukkan santet tersebut ke dalam tubuh cucu Atmojo yang bernama Dela. Sosok Sangar Turi akan merasuki tubuh Dela selama 1000 hari Slur. Dan setelah hari ke-1000, Dela akan meninggal karena nyawanya dijadikan tumbal bagi Sangar Turi. Sosok Sangar Turi sangatlah ganas. Dia mampu mengendalikan tubuh Dela hingga tak terkendali. Menurut cerita, selama dirasuki, Dela telah membunuh semua keluarga Atmojo, termasuk ayah ibunya sendiri. Melihat keluarganya habis karena korban santet ini, Mbah Karsa merasa was-was. Ia pun tidak mau jika Dela diambil oleh Sangar Turi, karena ia adalah satu-satunya anggota keluarga Atmojo yang masih tersisa. Dela dimasuki makhluk jahat namanya Sangar Turi. Oleh karena itu, Mbah Karsa meminta bantuan kepada orang pintar yang bernama Mbah Tamin. Menurut Mbah Tamin, agar Dela bisa diselamatkan, mereka harus melakukan sebuah ritual yang bernama basuh sedo. Ritual basuh sedo ini artinya membasuh tubuh orang yang sudah mati. Tujuan sebenarnya dari ritual ini adalah untuk menenangkan amukan Sangar Turi yang merasuk dalam diri Dela. Ritual ini harus dilakukan setiap hari sampai mencapai hari yang ke-1000. Ritual ini dilakukan pada senja hari, kira-kira pukul 5 sore sampai sebelum matahari terbenam. Sebelum melakukan ritual, orang yang melakukan upacara ini, tubuhnya harus dibungkus kain jarik yang telah direndam oleh air kembang 7 rupa.
dan diasapi oleh asap kemenyan, supaya kehadiran mereka tidak dapat dirasakan oleh Sangar Turi. Selanjutnya harus disiapkan air dalam baskom, lalu mengambil sejumput kembang secara berurutan. Mawar merah, mawar putih, melati, kenanga, sedap malam, cempaka putih, dan melati gambir. Sebelum memulai ritualnya, Della harus diikat terlebih dahulu dengan tali hitam dan dilanjutkan dengan yang di sebelah kanan tubuhnya. Seterusnya, setelah tangan dan kaki Della dipastikan terikat, keranda pun boleh dibuka dan diletakkan di sisi kanan tubuhnya. Pembasuhan pun dimulai dari kaki, tangan, perut, wajah, dan punggung sambil mengucapkan mantra. Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Menungso ing donya iku sebab ana perkara. Rungokno wae penghuni Rungokno wahai penghuni donya. Tentu saja Mbah Karsa yang sudah tua tidak bisa melakukan hal ini sendirian. Maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan basuh sedo pada cucunya itu. Mbah Karsa pun sempat memiliki pembantu khusus untuk memandikan Della. Pembantu-pembantu itu cukup memandikan cucunya saja dan akan digaji lebih dari 10 juta setiap bulannya. Mereka tidak perlu bingung karena Mbah Karsa sudah menyiapkan tata cara ritualnya melalui sebuah kaset. Namun pekerjaan ini tak semudah kelihatannya. Sosok Sangar Turi selalu mencari cara agar para pembantu itu mengalami kesalahan saat melakukan ritualnya, Slur. Sehingga mereka pun akan lengah dan dibantai habis oleh Della hingga pindah alam. Tak terhitung, sudah banyak para pembantu yang menjadi korban amukan Della. Tetapi Mbah Karsa selalu mencari pembantu baru. Dia pun membuka lowongan pekerjaan bagi seluruh perempuan yang ada di kota maupun di desa. Dan mengiming-imingkan gaji tinggi, yaitu 10 juta per bulan. Angka 10 juta saat itu sangatlah besar, Slur. Sehingga banyak yang tergiur dengan iklan lowongan tersebut. Kemudian, film berfokus kepada kehidupan seorang perempuan desa bernama Sri Rahayu. Ia melihat lowongan pekerjaan tersebut. Kebetulan, saat itu Sri sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sri gak mau kehilangan bapak karena kita gak punya uang, Pak. Namun, saat Sri mendatangi kediaman Atmojo, tekadnya seketika ciut. Karena banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan itu. Dan rata-rata mereka adalah tamatan SMA. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan cukup deras. Sri pun memilih memutarbalikkan sepedanya dan berniat pulang saja. Namun ketika itu, sepedanya malah tertabrak oleh mobil. Kemudian keluarlah seorang pria bernama Sugik. Ia merupakan asisten setia keluarga Atmojo. Karena Sri terluka, ia pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk diobati terlebih dahulu. Mau ngelamar kerja ya? Ya, tapi gak jadi. Kenapa nggak jadi? Aku gak punya ijazah, Mbak. Kamu siap kerja untuk aku? Saat sedang diobati, tanpa disangka-sangka, Sri dipanggil oleh Mbah Karsa. Mbah Karsa bisa mencium anak yang lahir di malam Kliwon. Maka ia pun menyuruh Sri untuk masuk ke dalam kamarnya. Ternyata, Slur, syarat untuk melakukan basuh sedo adalah harus dilakukan oleh orang yang lahir pada malam Kliwon. Sehingga saat itu, Mbah Karsa sangat ingin Sri bekerja untuknya. Sebenarnya Sri merasa ketakutan, apalagi melihat Mbah Karsa yang sebelah wajahnya buruk rupa dan tubuhnya dipenuhi oleh borok. Sri merasa ada yang aneh dengan keluarga ini. Namun, di sisi lain ia sangat membutuhkan uang
ada biaya pengobatan ayahnya yang harus ia bayar. Ia tidak mau kehilangan orang tersayangnya lagi, gara-gara tidak punya uang. Ternyata Slur, dulu Sri punya adik, namun ia harus meninggal muda karena tidak mampu membayar biaya pengobatannya. Mau tidak mau, Sri pun menerima tawaran Mbah Karsa, yaitu bekerja untuk keluarganya. Aku Sri. Erna, Baik. Dini. Keesokan harinya, Sugik datang ke rumah Sri untuk menjemputnya bekerja ke rumah Atmojo. Di dalam mobil sudah ada dua wanita lain yang juga akan bekerja bersamanya. Mereka adalah Erna dan Mbak Dini. Hal aneh pun terjadi saat itu, di mana secara misterius terdapat sebuah tanda yang sama di pergelangan tangan mereka bertiga. Sugik berkata, itu pertanda mereka semua sudah resmi bekerja pada keluarga Atmojo. Kemudian, Sri merasa kebingungan karena mereka tidak diantarkan ke rumah keluarga Atmojo, melainkan ke sebuah gubuk yang terletak di tengah hutan. Di sana mereka bertiga pun dipertemukan dengan Mbah Tamin. Hari. Kenapa yo? Pas dino iku? Hari itu kita mulai. Dan di saat itulah mereka baru diberitahu bahwa tujuan mereka dijadikan pembantu oleh Mbah Karso adalah untuk melakukan basuh sedo kepada cucunya yang bernama Dela Atmojo. Kini Dela pun dikurung di dalam sebuah ruangan dalam kondisi terikat dan ditutupi oleh keranda. Ketika memasuki ruangan itu, mereka seketika mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu bersumber dari tubuh Dela yang sekujur tubuhnya borokan dan terus-menerus mengeluarkan nanah. Mbah Tamin pun menjelaskan tentang ritual basuh sedo. Saat itu, Dini adalah orang pertama yang mencoba melakukan ritualnya sambil mendengarkan tata cara melalui kaset. Saat membersihkan area wajah, seketika Dela menggigit tangan Dini menggunakan gigi tajamnya. Melihat hal itu, Sri sangat terkejut. Ia rasa ini tidak beres dan ia pun mengajak Erna pergi dari sini dan tidak jadi bekerja dengan keluarga Atmojo. Namun sayangnya, mereka terlanjur membuat perjanjian. Mereka pun tidak bisa kabur karena Mbah Tamin sudah memasang pagar gaib di sekeliling hutan ini. Pagar gaib itu ditandai dengan payung mayit yang tertancap di tanah. Ketika mendekati payung itu, Sri, Erna, dan Dini akan merasa pusing dan seketika pingsan di tempat. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka semua tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Sri pun terpaksa menjalani pekerjaan ini. Saat itu sudah hari ke-997, 3 hari lagi menuju Sewudino. Setelah hari ke-1000, mereka pun bisa menjemput Dela di alam sukma. Apakah Sri, Erna, dan Dini dapat melakukan basuh sedo dengan baik di 3 hari terakhir? Dan apakah Dela Atmojo dapat diselamatkan dari santet Sangar Turi? Silahkan cari jawabannya di bioskop terdekat kalian. Kimo Stambul memang sutradara yang keren. Ia berhasil mengadaptasi cerita dari utas Twitter Simple Man dengan sangat baik, sesuai dengan ekspektasi. Merinding, tegang, dan rasa kesal pun terluapkan oleh adegan-adegan yang pas, sesuai dengan perasaan saat membaca threadnya. Filter warna yang digunakan juga sangat pas, sesuai dengan scenes. Artistik juga sangat menunjang. Terlebih lagi film ini berlatar belakang pada tahun 2003. Tim produksi benar-benar memperhatikan detail kecil, seperti uang kertas pada zamannya dan properti lain-lainnya. Penampilan para aktor juga sangat masuk dalam penceritaan Sewudino. Namun memang agak terganggu dengan tata suara dalam film, yang kadang-kadang volumenya sangat keras menusuk gendang telinga. Nah, itu dia Stur, cerita garis besar dan sedikit review dari Mamang untuk film ini.
Manoj Punjabi, produser film ini mengatakan bahwa film ini menghabiskan biaya produksi sebesar 18 miliar. Maka dari itu, ia menargetkan 5 juta penonton untuk film ini supaya bisa balik modal. Dan pertanggal hari ini, film Sudino sudah tembus 3 juta penonton lebih, Setur. Wow, perkembangan jumlah penontonnya sangat pesat ya, Setur, padahal baru 11 hari tayang. Akankah film ini mampu menyusuli KKN di Desa Penari yang berhasil tembus 10 juta? Entahlah, hanya penonton yang bisa menentukan. Oke, Setur, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Next video, Mamang bakal review sekaligus bahas film Hanzab ya, Setur. So, biar gak ketinggalan, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Mamang pamit dulu, keep enjoy, and see you.